Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 2142188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanusolina SIP MAP. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai perencanaan pembangunan. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai konsep perencanaan pembangunan. Selanjutnya itu adalah proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu adalah organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu mengenai konsep perencanaan pembangunan. Sebelum kita memahami apa itu perencanaan pembangunan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu perencanaan dan apa itu pembangunan. Definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Jokro Amijojo tahun 1984. Selanjutnya, pendapat Siagian tahun 2008 mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa. Selanjutnya, Jokro Amijojo tahun 1984 mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Adapun pendapat lain mengenai perencanaan pembangunan yaitu sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang menurut Soekartawi tahun 1990. Nah, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan nasional atau pusat, yaitu rencana pembangunan memiliki siklus yang berlanjut mulai dari prosesnya yang pertama itulah penyusunan rencana pembangunan, selanjutnya itulah menyusun rancangan akhir, selanjutnya adalah menetapkan rencana, yang selanjutnya yaitulah mengendalikan pelaksanaan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan rencana. Yang kedua yaitu proses perencanaan pembangunan tingkat daerah, yang mana perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam satu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yaitu yang pertama penyusunan rancangan awal, yang kedua itulah pelaksanaan musrembang, yang ketiga adalah perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan rencana. Kita lanjut materi ketiga yaitu mengenai organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Terbagi atas dua. Yang pertama yaitulah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat Kementerian PPN atau Bappenas. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Yang kedua yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, yaitu lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Materi keempat yaitu mengenai hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurut Draha tahun 1997 menjelaskan bahwa urusan publik tidak selamanya menjadi urusan pemerintah. Apa yang ada pada suatu masa dipandang perlu ditandatangani oleh badan-badan publik, pada masa berikutnya bisa dianggap lebih baik jika dijadikan urusan swasta melalui privatisasi. Hubungan atau kemitraan menunjuk kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kunci keberhasilan dalam kolaborasi tentu harus ada komitmen bersama dan kerjasama yang harmonis melalui kolaborasi yang serasi, jauh dari unsur-unsur tekanan, karena telah terbangun iklim kepercayaan antar mitra yang terlibat. Kolaborasi pemerintah dan swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merealisasikan pembangunan dibutuhkan jejaring kemitraan dengan memperhatikan lokalitas dalam bingkai proses komunikasi multi pihak, bukan pendekatan instruksi birokrasi. Proses ini diperlukan untuk menentukan simpul-simpul kesamaan yang kemudian menjadi konsensus untuk membangun komitmen multi pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu adalah materi terakhir mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup sebagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Tujuan melaksanakan mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, memberi perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan hidup. SDGs berisi tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDG menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia kepada masyarakat global. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.